Kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Kimia juga disebut sebagai ilmu pengetahuan pusat karena menjembatani ilmu-ilmu pengetahuan alam termasuk fisika, geologi, dan biologi. Nah, jadi gini kali ini kita akan membahas siapa sih orang yang paling berpengaruh dalam bidang kimia dan seperti apa sih kimia itu. Mari kita simak videonya. Akar kimia dapat ditelusuri ke fenomena pembakaran atau api. Zaman dahulu, api dianggap sebagai kekuatan mistik yang dapat mengubah suatu zat menjadi zat lain. Setelah emas ditemukan dan menjadi sebuah logam mulia, banyak orang yang tertarik untuk menemukan metode yang dapat mengubah zat lain menjadi emas. Hal ini menciptakan protosains yang disebut alkimia. Jadi siapa sih orang-orang yang paling berpengaruh dalam alkimia? Yang pertama ada Jabir Ibnu Hayyan yang hidup pada 700 sampai 800 sebelum Masehi. Di barat, ia dikenal dengan nama Geber. Ia adalah alkemis paling berpengaruh di dunia. Bahkan, ia juga disebut sebagai bapak kimia. Namun, ada pihak-pihak yang meragukan bahwa nama ini sungguh-sungguh merupakan tokoh sejarah. Tetapi ada Ibnu Al-Nadim, penulis biografi Jabir, yang meyakini bahwa Jabir sungguh ada. Ia menulis itu dalam bukunya First. Kasusnya pasti dan terkenal, komposisinya termasuk yang paling penting dan berlimpah. Di Arab dan Persia saat itu, alkemis dianggap sebagai orang yang dapat mengubah logam biasa menjadi emas. Terlepas dari masalahnya, Jabir Ibnu Hayyan dikenal sebagai seorang alkemis, orang yang menggeluti alkimia. Pada tahun 1871, seorang kimiawan Dmitri Mendeleev menyusun tabel periodik yang sekarang dalam abad modern menjadi ikon terpenting dalam kimia. Bersandar pada inti ilmu kimia dan mewujudkan prinsip-prinsip paling mendasar ilmu ini. Sejarah kimia mempresentasikan tentang waktu dari sejarah kuno sampai sekarang. Pada 1000 sebelum Masehi, peradaban menggunakan teknologi yang pada akhirnya akan membentuk basis berbagai cabang ilmu kimia. Protosains kimia tidak berhasil menjelaskan sifat materi dan transformasinya. Namun, dengan melakukan percobaan dan mencatat hasilnya, alkimiawan mematapkan panggung untuk kimia modern. Alkimia berkaitan dengan materi dan transformasinya. Kimiawan diakui karena menerapkan metode ilmiah pada karyanya. Pada abad ke-19, kimiawan berselisih tentang kimia. Sebagian mengikuti teori atom dan sebagian tidak. Perselisihan ini tidak terselesaikan hingga akhirnya sampai pada penelitian eksperimental Jean Perrin tentang penjelasan atom Einstein, gerak Brown pada dekade pertama abad ke-20. Pada tahun 1803, kimiawan dan ahli meteorologi Inggris John Dalton mengusulkan hukum Dalton yang menjelaskan hubungan antar komponen dalam campuran gas dan tekanan relatif yang masing-masing berkontribusi pada campuran secara keseluruhan. Perbedaannya mulai muncul ketika diferensiasi yang jelas dibuat Robert Boyle dalam karyanya The Special Chemist pada tahun 1661. Ditemukan pada tahun 1801. Konsep ini juga dikenal sebagai hukum tekanan tersial Dalton. Dalton juga mengusulkan sebuah teori atom modern pada tahun 1803 yang menyatakan bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang terpisahkan yang disebut atom. Atom unsur tertentu memiliki karakteristik dan berat yang unik dan terdapat 3 jenis atom. Yang pertama, sederhana atau unsur, senyawa atau molekul sederhana, dan kompleks atau molekul kompleks. Kimiawan Swedia dan murid Dalton, Johannes Jacob Berzelius, memulai sebuah program sistematis untuk mencoba pengukuran kuantitatif yang akurat dan tepat, serta memastikan kemurnian bahan kimia. Bersama Lavoisier, Boyle, dan Dalton, Berzelius dikenal sebagai bapak kimia modern. Pada tahun 1828, ia menyusun sebuah tabel berat atom relatif, di mana oksigen ditetapkan sama dengan 100 dan termasuk semua unsur yang diketahui pada saat itu. Karya ini memberikan bukti yang mendukung teori atom Dalton bahwa senyawa kimia anorganik terdiri dari atom yang bergabung sesuai kaidah bilangan bulat. Pada tahun 1913, Niels Bohr, seorang fisikawan Denmark, memperkenalkan konsep mekanika kuantum pada struktur atom dengan mengusulkan apa yang sekarang dikenal sebagai model atom Bohr.
di mana elektron didefinisikan secara ketat hanya ada dalam orbit melingkar mengitari inti atom yang serupa dengan anak tangga di sebuah tangga. Dalam model Bohr, elektron mengorbit inti dalam orbit yang memiliki ukuran dan energi yang ditetapkan. Tingkat energi dikatakan kuantisasi, yang berarti bahwa hanya orbit dengan jari-jari tertentu yang diperbolehkan. Jadi hingga kini, kimia atau alkimia telah menjadi ilmu pengetahuan yang sangat penting, membahas dari hal terkecil dan mendasar. Sebenarnya masih banyak hal yang mungkin harus kita bahas dalam video ini, seperti kimia dalam ilmu kedokteran atau dalam bidang geografi. Mungkin cukup sekian. Jika ada masukan silahkan tinggalkan komentar di bawah, dan jika Anda menyukai video seperti ini silahkan klik tombol share, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar mendapat informasi serta hiburan lebih banyak lagi.